Shalom semua anggota RTM dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi di webinar kali ini di bulan Agustus, webinar yang kedua ya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema totalitas, tapi sebelumnya mari kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kalau kami boleh dikumpulkan, kami boleh ketemu, kami boleh mengisi diri kami lagi dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah saat ini kami mau membuka hati kami, membuka semua pikiran kami Tuhan, kami mau duduk di kaki-Mu, kami mau diubahkan. Bapa, bawa setiap kami memiliki kekuatan untuk melakukan setiap yang menjadi firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, silahkan Roh Kudus Kau ambil alih semuanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara semua saya membawakan tema tentang totalitas. Nah, sebelum sampai ke situ, saya mau kasih slide dulu. Ini ada slide KFC. Nah, kalau slide KFC ini Bapak Ibu Saudara semua akan mulai kebayang rasanya ya. Rasa nasi angetnya, ayam crispy-nya, pedas-pedas enaknya, kemudian kentang gorengnya, kemudian pergedelnya. Mungkin yang lapar, yang belum makan sudah lapar, sudah berasa ya di mulut. Rasa KFC-nya ini udah mulai berasa ya. Nah, KFC ini pendirinya adalah Colonel Sanders. Colonel Sanders itu orang yang bekerja di gas station selama bertahun-tahun. Selama kira-kira dari umur dia sampai ke umur 65 tahun baru dia berhasil akhirnya menggolkan KFC-nya ini. Sebelumnya dia cuma bekerja di gas station dan selama bertahun-tahun dia berusaha lakukan usaha ini, usaha itu dan gagal, ratusan kali gagal. Dan bahkan ribuan kali dia coba untuk menggolkan KFC-nya ini, ribuan kali baru akhirnya berhasil di umur dia yang ke-65 tahun. Nah, kemudian slide kedua saya mau tampilkan di sini. Bapak Ibu Saudara teman-teman bisa lihat, ini Tesla. Tesla ini yang punya Elon Musk. Dia saat ini 2 tahun terakhir ini Tesla menjadi yang terdepan untuk mobil listrik. Ya. Dan bahkan Bapak Jokowi, presiden kita yang terkasih, beliau sampai melobi Elon Musk untuk membuka Teslanya, pabriknya di Indonesia. Nah, Tesla dalam perjalanannya itu Elon Musk itu hampir bangkrut karena dia harus inovasi dari satu mobil ke mobil, dari satu komponen ke komponen berikutnya untuk membuat mobil listrik yang terbaik. Tapi selama 2 tahun terakhir ini nama Tesla sangat-sangat muncul dan saham Tesla menjadi saham terbaik di Amerika Serikat. Nah, slide berikut yang saya pengen Bapak, Ibu, Saudara semua bisa lihat adalah Apple. Apple ini mengubah dunia ya. Jadi kalau kita hari ini bisa lihat Zoom kayak gini, kemudian ada tablet, kemudian ada smartphone yang kita punya, bisa lihat Zoom, Google Map di mana-mana, bepergian very easy hari-hari ini ya, karena ada Google Map, ada Waze dan lain-lain, ada yang lain-lainnya. Ini semua ini Apple yang mengubah dunia dan lewat Steve Jobs-nya ya. Tapi orang-orang yang bekerja di Apple adalah profesional-profesional yang sangat punya high standard pastinya. Nah, dari sini kita bisa lihat 3 perusahaan inilah mewakili bagaimana perusahaan-perusahaan yang sangat excellent, yang penuh dengan totalitas sampai perusahaannya berada di titik-titik di mana mencapai pencapaian-pencapaian luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara totalitas. Waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kok memunculkan ayat ini? Apa yang menyambung dengan totalitas? Ternyata Tuhan buka ayat ini bagi kita semua. Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus mengulangnya di perjanjian baru di dalam Matius 22 ayat ke-37 sampai ke-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
dikatakan hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang sangat penting, makanya diulang. Dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, Yesus mengulang bahkan menambahkan hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kenapa waktu belajar totalitas, kok Tuhan kasih ayatnya ini? Karena ternyata perlu kita sadari, kenapa ada perintah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu sebuah perintah, kata perintah, kasihilah. Ada sebuah effort yang harus kita lakukan di sini. Kenapa? Karena ternyata pada dasarnya aku, dan aku. Me, myself. Si aku atau si ego ini. Sehingga manusia ternyata menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Buah-buahnya apa? Iri hati, mementingkan diri sendiri, dosa, kepahitan, pertikaian, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita ternyata mengasihi diri kita sendiri. Senternya adalah kita, self-center. Kita pada dasarnya ternyata manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa jadi self-center. Buahnya adalah untuk kita, mementingkan diri sendiri ada di situ, ego ada di situ, dosa ada di situ, dan seterusnya. Nah, Tuhan punya satu perintah sama kita, kasihilah Tuhan Allahmu. Karena ternyata kita itu mengasihi diri kita sendiri. Bahkan di Filipi 2 ayat 21 dikatakan sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingannya Kristus Yesus. Wow. Karena senternya sendiri, diri kita sendiri, ternyata banyak hal yang terjadi. Contoh ya, besok ulangan yang adik-adik semua yang SMP, SMA, kuliah, besok ada ulangan. Tapi karena senternya diri kita sendiri, kenyamanan kita sendiri, kemalasan kita ada di situ. Akhirnya waktu besok ulangan nggak belajar. Tapi pengen dapat nilai A, pengen dapat nilai 9, 10, tapi males belajar. Bisa lihat Bapak Ibu Saudara semua, betapa ketika senternya adalah kita, aku, si ego ini dibiarkan. Ternyata manusia punya hati yang deceitful atau licik. Tanpa disadari dia pengen punya hasil yang seperti itu, tapi dia tidak mau melakukan bagian dia. Harusnya besok ulangan belajar dengan baik. Atau dari sebelum-sebelumnya sudah mencicil belajar. Besok ulangan tidak mau belajar, tapi pengen dapat hasil A, B, 9, 10. Dan ketika nggak dapat hasil 9, 10, kadang-kadang kita kecewa, kita marah, kita bete. Ada lagi mungkin pengusaha, investasinya tidak berhasil. Wah, kecewa sama Tuhan, marah-marah. Dan saking hati ini penuh dengan keakuan, jadinya melihat kepada apa yang saya bisa dapat, bukan apa yang harus saya kerjakan. Contoh, mungkin ada petani. Ya, petani nanam sawah 1 hektar. Of course hasilnya mungkin 70% dari 1 hektar aja udah bagus. Tapi yang terjadi pengen hasil 2 hektar. Ini nggak logis, ini nggak masuk akal. Tapi kalau nggak terjadi, sekali lagi, marah-marah. Kok dia dikasih kepintaran lebih? Kok dia dikasih keberuntungan lebih? Kok saya enggak? Wow, Bapak Ibu Saudara semua, kita harus betul-betul cek. Apakah yang ternyata bagian kita yang harus kita lakukan sesuatu. Bukan menyalahkan situasi, kondisi, orang, keadaan. Iblis itu cara kerjanya harus kita pahami ya, Bapak Ibu Saudara semua. Selama ini mungkin kalau kita hidup nggak ada yang 100 tahun mungkin di sini ya. Kita baru hidup 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Iblis sudah ribuan tahun.
Of course, tipu muslihatnya itu udah tingkat tinggi. Nah, kita harus pelajari manusia kenapa sih bisa jatuh di dalam banyak hal. Sebelum sampai ke totalitas, saya mau bukakan ternyata di dalam benak kita yang si aku dan ego ini. Kalau ini menjadi yang terutama, bukan mengasihi Tuhan, maka iblis punya cantelan-cantelan banyak di dalam hidup kita. Punya kait-kait di dalam hidup kita. Kait-kaitnya itu seperti apa cara kerjanya? Mungkin saya bisa analogiin seperti ini ya. Kalau kita tahu iklan rokok ya, iklan rokok, apapun brand rokoknya, ada nggak iklan rokok itu yang menggambarkan orang lagi ngerokok, kemudian asapnya ngepul-ngepul, berasap hitam-hitam gitu di iklan rokok yang ada? Nggak ada ya. Iklan rokok itu selalu orang cowok-cowok keren, pakai jas profesional yang kayaknya keren, maco banget, sukses banget gitu. Kok nggak menampilkan kebenaran ya di situ? Padahal kebenaran fakta ilmiahnya, pemerintah kita sekarang sudah mewajibkan di setiap iklan rokok mencantumkan, merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru dan seterusnya. Tapi kok manusia mau beli rokok? Padahal sudah bayar untuk merusak paru-paru sendiri, tapi termakan iklan yang gayanya keren banget gitu ya. Ada pria-pria keren di situ, pria-pria sukses. Jadi yang diambil image-nya, kok kalau mau sukses ngerokok. Padahal nggak nyambung, nggak ada sambungannya antara rokok dengan kesuksesan. Hal berikutnya mungkin kita bisa lihat narkoba. Itu lebih parah lagi ya dari rokok, tapi sama sistem kerjanya. Dan dosa-dosa lainnya sebetulnya sama. Narkoba itu nggak ada oke-nya sebetulnya, tapi diiming-imingin. Kalau pakai narkoba bisa nge-fly, bisa enak dan seterusnya. Padahal narkoba itu merusak, membuat hidup hancur, membuat organ dalam tubuh kita rusak, membuat hubungan keluarga hancur, membuat bisnis atau usaha apapun juga hancur. Tapi kok kita percaya ya? Ada loh yang masih mau ambil narkoba dari kalangan manapun. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Ada yang tertipu. Nah, cara kerja si jahat itu ternyata seperti itu. Merusak setiap kita. Nah, kita harus mulai lihat. Ada satu perintah utama tadi. Yang Tuhan bilang bahkan dari kitab Kejadian mungkin sampai Wahyu, isi utamanya adalah tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu atau akal budimu. Yesus memberikan satu perintah yang harus kita sama-sama renungkan dan jalankan. Supaya apa? Hati kita yang tadinya licik. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, hati bisa licik karena apa tadi? Kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi dari self-centered kita harus mulai beralih menjadi God-centered, kasihi Tuhan supaya kita bisa melihat kebenaran. Sebab ketika kita mengasihi diri kita sendiri, tadi seorang pelajar harusnya belajar dapat nilai bagus, dia tanpa belajar pengen dapat nilai bagus. Seorang pengusaha tidak mau rugi. Barang yang dikasih mungkin seada-adanya, sembarangan, sekena-kenanya. Mana mungkin usahanya bisa sukses dengan seperti itu. Lalu investor mungkin nanam 1 hektar sawah, pengen punya hasil 2 hektar. Wow, ini kan terjadi karena mencintai diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, kemalasan diri sendiri, ketidakbenaran diri sendiri yang akhirnya merusak diri sendiri. Tapi pada saat itu, apa yang kita
tabur seperti itu dan kita tuai tidak baik, kita malah menyalahkan Tuhan seringkali. Seorang pelayan Tuhan, kalau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya sama. Mau itu pekerjaan ibu rumah tangga, mau itu profesional, mau itu uh, pekerja kantoran, mau itu pengusaha, mau itu pelajar. Coba cek, kalau hidup kita dari waktu kita umur 0 sampai hari ini, kok janji Allah tidak terjadi? Tuhan datang supaya kita punya hidup berkelimpahan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu firman-Nya. Tapi kenapa hidup saya sampai hari ini biasa-biasa saja, dikalahkan banyak hal, usaha ini itu nggak pernah beres, pelayanan nggak pernah berhasil mungkin. Kenapa? Karena hati kita tanpa disadari itu hati yang licik. Pengen punya kemalasan tapi tahu-tahu punya hasil yang banyak. Ini nggak akan pernah terjadi. Bapak, Ibu, Saudara semua, kita harus sadari dan membiarkan Tuhan menyelidiki hati, menguji batin kita mana lagi. Karena dari Allah Dia sudah siapkan semua hal yang terbaik bagi kita. Dia bilang Dia datang supaya kita punya hidup dan hidup berkelimpahan. Kelimpahan itu bicara segala hal yang baik yang Tuhan telah rancangkan. Tapi kok kita nggak terima? Kalau kita sampai hari ini masih tidak menerima bagian yang harusnya Tuhan telah siapkan bagi kita, yuk kita bertanya, Tuhan mananya yang kurang? Kalau kerja dari jam 8 harusnya sampai jam 4. Manusia karena liciknya 8 pas aja lah maksimal, sudah ada di situ. Jam 4 pulang kantor misalnya, 4 kurang seperempat, bosnya udah gak ada situ, saya pergi duluan ya. Kenapa? Manusia punya hati yang licik itu. Karena pusatnya apa tadi? Saya, dan saya. Sekali lagi, aku, ego, dan ego. Kalau ini kita tidak mulai buang, kita tidak mulai cabut, kita tidak mulai ubah, hidup kita akan terus-menerus begini. So, mulai sadari ya, kita punya dasar hati yang mungkin tidak baik. Jadi keluarnya juga tidak baik. Outputnya nggak baik, buahnya tidak baik. Tapi hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara semua kita berharap ya, mulai hari ini ada terobosan baru di dalam hidup setiap kita, di dalam setiap langkah yang harus kita hadapin ke depan, mau pelajar, mau mahasiswa, mau pekerja, profesional, bisnismen, ibu rumah tangga. Hari ini sama-sama kita belajar satu nilai totalitas yang di RTM ini mau kita bangun budayanya, ya. So, Bapak Ibu Saudara semua, ayatnya berbunyi seperti ini ya tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi atau kekuatanmu. Segenap hati itu seperti apa? Bicara keputusan kita secara aktif beralih dari self-centered atau diri sendiri menjadi God-centered atau Tuhan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kehidupan seperti apa yang mau kita nikmati, itu semua tergantung apakah kita sanggup diberi kesanggupan dan terus mau menerus melakukan ayat yang pertama ini. Ayat pertama dan terutama dan terpenting ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena tadi seperti kita bahas, pada dasarnya manusia mengasihi diri sendiri ini harus kita buang diri kita sendiri ini. Maksud saya buang adalah kita mulai tidak melihat si aku atau si ego kepentingan kita. Tapi kita mulai beralih, apa yang menjadi isi hati Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang firman katakan? Apa itu kebenaran-kebenaran yang diungkapkan yang saya harus lakukan? Mengasihi Tuhan. Mulai beralih, pindah dari mengasihi diri sendiri menjadi mengasihi Tuhan kita. So, kehidupan kita akan mulai berubah ketika kita mulai mengasihi Tuhan. Kalau yang tadinya kerja dari jam 8 sampai jam 4, kita akan datang jam 8, kita akan datang 8 kurang seperempat. Beres jam 4,
mungkin kita kerja bahkan sampai jam 5. Itu perubahannya ketika kita menjadi mengasihi Tuhan. Karena kita nggak lagi menjadi makhluk yang egois. Yang kedua, dengan segenap jiwa. Nah, bicara jiwa, itu ada 3 hal. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita selama ini diisi oleh apa? Itu masalahnya. Saya di sini ada 2 botol. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lihat semua. Botol yang pertama ini hitam. Kita berasal dari dunia. Segala sesuatu yang buruk, yang jahat, dosa, kepahitan, kemudian kenajisan dan lain-lain, beban, luka batin dan lain-lain, semua kebencian ada di sini. Kita dikasih benih-benih yang tidak hanya benih yang benar, tapi benih yang tidak benar. So, mungkin kita seperti botol ini mewakili kita isinya tidak baik tadi, self-centered, ego-centered. Ego kita aja yang penting. Nah, lalu kita harus ngapain dengan yang hitam ini? Kita mulai ganti pikiran kita dengan namanya air kehidupan. Air hidup, yaitu firman Allah. Yesus Kristus sendiri. Kebenaran-kebenaran firman. Sebab kalau ini tidak kita ganti tadi, output kita, karena inputnya seperti ini, pikiran kita dalamnya ini, sehingga hati, perasaan kita, kehendak kita akan begini dengan sendirinya. Firman Tuhan bilang rajin, tidak mau rajin. Kemalasan yang kita pelihara. Betul nggak? Nah, ketika pikiran kita seperti ini, kita harus mulai ganti, Bapak Ibu Saudara semua. Cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya mulai isi dengan firman Allah. Sesuatu yang murni, sesuatu yang benar, sesuatu yang bersih. Yang dari Tuhan. Kita mulai ganti. Sehingga yang kotornya ini akan terus-menerus keluar, terus-menerus meluber, terus-menerus. Sampai yang tadinya pekat, sekarang kotorannya mulai ganti terus. Karena kalau tidak diganti, ini pun masih kotor. Ya, masih kotor. Tapi mulai keluar, mulai tergantikan, mulai tidak sepekat sebelumnya. Tapi terus sampai kalau ini dikocorkan terus-menerus, satu hari kita akan dibuat bersih. Di air mengalir terus-menerus, ini akan dibuat bersih. Saya minta tolong untuk dialirkan, karena di sini tidak cukup ininya, tapi dialirkan untuk air yang kotor ini boleh dialirkan air terus. Tapi kebayang ya Bapak Ibu Saudara semua, kalau di rumah coba botol kotor dialiri air terus menerus sampai airnya satu hari, botol tadi akhirnya menjadi bening. Kenapa? Karena dialiri. Dan itu tidak datang dalam waktu 1 jam, tidak datang dalam waktu 1 hari, tidak datang dalam waktu 1 bulan mungkin. Kalau yang tadinya teman-teman, adik-adik semua punya nilai yang jelek, ketika mulai belajar, mulai punya nilai yang bagus. Tapi mungkin rata-rata nilainya tetap masih jelek. Gak apa-apa, teruskan yang bagus itu. Karena apa yang baik akan mulai menguasai dari apa yang tidak baik. Ketika dialirkan terus-menerus di aliran air yang terjadi, nanti botol tadi yang hitam itu akan jadi bening. Seperti ini. Ini tidak datang tadi dalam waktu singkat. Ya. Tapi dari warna yang sangat pekat mulai berkurang sampai akhirnya nanti seperti ini yang kita harapkan semua. Nah, jadi pikiran kita harus mulai diisi dengan firman. Nah, ngisi firmannya tadi, mengalirkannya, karena kita tadi kotor ya, mengalirkannya segini aja tidak cukup. Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Bapak Ibu Saudara semua cuma datang webinar
Sebulan 2 kali pemuridan tiap minggu tanpa tiap hari Bapak, Ibu, Saudara semua mengisi dengan firman Allah. Terus memperbaharui hati, terus merenungkan firman Allah, terus melakukan penyembahan terhadap Tuhan. Sama seperti tadi, yang terlihat masih kotor. Sekalipun sudah berkurang, sudah tidak sepekat itu. Jadi pastikan 70%-nya dari waktu kita setiap hari, apa yang kita mau masukkan ke dalam pikiran kita. Karena apa yang kita mulai masukkan ke dalam jiwa kita, pikiran kita terutama, akan mempengaruhi perasaan kita dan kehendak kita. Sehingga output atau hasil akhirnya baik atau tidak baik tergantung jiwa kita betulkah mengasihi Tuhan dan mulai memilih firman kebenaran instead Instagram, instead TikTokan, instead yang lain-lain. Pagi hari kita bangun, kita isi dengan apa dulu? Firman kebenaran yang menyucikan kita terus-menerus? Atau diisi dengan hal-hal lain? Kalau 70%-nya tadi, botol ini, kita anggap ini isi pikiran kita ya, otak kita. Kita isi tadi 70%-nya dengan hal yang buruk, pasti outputnya buruk. Itu sudah 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan berharap ketika ini 70%-nya buruk, kita berharap keluar outputnya bersih. Buah-buahnya baik, enggak baik, pasti. Yang kita tuai tidak yang baik, makanya. Hidup kita akhirnya miserable, dikalahkan, selalu tidak mendapat janji Tuhan. Kenapa janjinya tetap di situ kok? Tapi kitanya tidak memiliki pembaharuan. Kitanya tidak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jadi jiwa ini perlu kita kasih makan yang benar. Lagu-lagu penyembahan, kemudian firman Allah, kebenaran, atau kita mulai isi dengan drakor gitu ya. Lalu boleh nggak boleh nonton drakor dong Bu Iren, gimana nih? Saya lagi seru-serunya nonton drakor ya. Boleh, tapi porsinya kasih aja 20%. 25% maksimum, supaya yang 70%-nya ini. Itu yang terjadi dalam hidup kita, buah-buahnya yang terjadi dalam hidup kita. Nah, karena apa yang kita pikirkan itu akan kita rasakan dan akan kita lakukan dalam hidup kita. So, dengan segenap kekuatan, terakhir ayat ini bicara ya, dengan segenap kekuatan. Kekuatan bicara apa? Effort yang terbaik. Tadi seorang Elon Musk bukannya nggak pernah hampir bangkrut. Tapi kenapa dia sukses? Karena dia mencurahkan segenap kekuatannya, segenap hartanya, segenap pikirannya untuk Teslanya. Seorang Colonel Sanders bertahun-tahun, ratusan kali bikin usaha gagal total. Mungkin kalau kita udah putus asa. Tapi dia bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Terus punya harapan. Sampai akhirnya hari ini kita nikmatin KFC-nya sampai generasi di bawah saya. Anak saya paling suka ya sama KFC. So, dengan segenap kekuatan itu bicara effort yang terbaik. Semua talenta, berkat, kepintaran, semua yang terbaik kita curahkan. Kita menjadi orang-orang yang excellent. Orang-orang yang bekerja di Apple harus orang-orang excellent. Nggak ada kerja jam 8, datang 8 lebih seperempat. Mungkin udah dikasih SP langsung ya. Jadi yuk kita beralih tadi dari kasih diri sendiri, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, keputusan kita, segenap jiwa, pikiran, perasaan kita, dan segenap kekuatan. Bisanya dengan segenap jiwa kalau kita udah memutuskan dengan segenap hati. Bisanya dengan segenap kekuatan kalau kita jiwanya sudah diputuskan untuk segenap jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita menjadi melakukan apa yang mengasihi Tuhan, apa yang menurut Tuhan baik, apa yang benar menurut firman. Firman bilangnya, yuk seperti apa kita lakukan. Sehingga dari sini baru terjadilah ayat ini. Ya. Nah, ayat ini.
Kolose 3 ayat 23 bicara seperti apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia apapun. Tapi bisa terjadi ayat ini kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Maka kita menaruh Tuhan menjadi yang terutama, Tuhan yang terpenting, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, mau hari ini kita sedang bekerja, bos di atas kita kejam banget, kita tetap lakukan yang baik. Karena untuk Tuhan, dan karena kita telah mengasihi Tuhan. Tujuannya apa sih kita belajar? Hari ini kita belajar topik totalitas ini, tujuannya apa? Tujuannya ini. Di dalam Ulangan 28 ayat 13 dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Tuhan bilang Tuhan akan beri tadi ya, setimpal dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau hari ini masih ada kekurangan, yuk kita perbaiki semua. Kekurangannya mungkin dalam apa? Dalam manajerial waktu, dalam pengetahuan, dalam musim-musim hidup yang harus kita terus belajar. Karena tujuan dari totalitas ini ketika kita bisa pindahkan dari mengasihi diri sendiri jadi mengasihi Tuhan. Totalitas ini Tuhan mau ini kok, mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan pengen anak-anaknya menerima bagian yang telah Dia siapkan bahkan sebelum kita lahir. So, totalitas adalah kunci dari kesuksesan atau keberhasilan. Di dalam hubungan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam sekolah kita. Totalitas ini bicara pribadinya Allah sendiri. Yesus menyelesaikan semua di kayu salib untuk kita. Supaya apa? Kita yang miskin jadi kaya. Kita yang berdosa jadi dikuduskan. Tapi itu tidak terjadi tanpa kitanya mengasihi Tuhan. Kalau kitanya mengasihi diri kita sendiri, artinya yang jadi Tuhan tetap kita loh. Tetap diri kita sendiri. Bahkan si ego muncul, iblis punya tadi gantelannya di kita. Yuk, kita mulai ubah ya. Orang yang memiliki totalitas itu seperti apa? Seperti ini. Matius 5 ayat 39 sampai 41. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Artinya apa? Jangan melawan orang yang jahat. Kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kita belajar mengasihi kayak Yesus kita mengasihi kita. Lalu kalau orang minta baju, kasih jubah. Belajar apa? Memberi yang terbaik. Murah hatilah kita. Yang ketiga, kalau jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Melakukan lebih dari yang diminta. Kalau jam kerja kita sampai jam 4, kita bukan pulang setengah 4, tapi mungkin kita pulang jam 5 atau setengah 6. Kenapa? Kita udah gak hitung-hitungan lagi. Kita udah gak jadi makhluk egois ketika kita memilih tadi untuk mengasihi Tuhan. Tuhan suka ketika anak-anaknya memiliki karakternya Kristus. Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, taat, mati, bahkan di kayu salib untuk kita. Dia mengasihi kita lebih dulu. So, waktu Tuhan bilang kalau ada orang yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, susah sih mungkin. Tapi ketahuilah, Yesus sudah lakukan itu. Kita nyalipin Yesus, Yesus tetap mengasihi kita. Waktu ada yang minta baju, kasih jubahmu. Kasih bagian terbaik maksudnya. Mungkin ada yang minta baju, jangan cuma kasih kaos compang-camping gitu intinya. Tapi kasih kemeja terbaik, jubah yang terbaik. Kenapa? Tuhan suka sama orang yang
kayak dia, memberi, tahu bagaimana memberi. Dan yang terakhir di ayat Matius ini dikatakan, kalau kamu disuruh jalan 1 mil, jalan sama orang itu 2 mil. Kebetulan saya sama suami usaha kontraktor. Ya, dari kami menikah, Tuhan kasih kami satu kerjaan yang indah sekali. Di situ tempat kami belajar banyak. Kontraktor itu kalau Bapak Ibu Saudara pernah bangun rumah pakai kontraktor itu pasti ada quotation yang sangat tebal. Ya, karena detailnya banyak sekali. Namanya rumah itu mulai dari struktur, kemudian besi-besi, kemudian ke atas atap dan seterusnya. Itu quotationnya banyak sekali. Dan dari desain yang ada yang di approve biasanya sama customer, saya tuangkan dalam quotation yang harus kita jabarkan dan owner bisa tahu apa-apa saja. Tapi kan owner nggak ngerti, nggak terlalu mengerti lah quotation yang segitu banyak. Dia taunya gambarnya begini, dia pengennya begini, jadinya begini, detailnya dia biasanya nggak paham. Skrup 5 mili mana dia paham, ya. Paku 7 cm, palu, ya maksudnya dia nggak akan paham berapa banyak paku, berapa banyak, dan seterusnya. Nah, orang usaha kontraktor seringkali memberikan yang tidak baik, asal terlihat baik. Tapi sampai hari ini kami dipercaya sama Tuhan dan sama customer-customer kami, karena kami selalu bahkan berusaha memberikan lebih daripada yang kami janjikan di quotation. Biasanya di akhir kami udah penuhin semua tugas-tugas kami, tanggung jawab kami, owner sudah lihat, sudah suka dan lain-lain, kami cek. Kami masih punya kelebihan nggak? Kalau kami masih punya kelebihan, biasanya kelebihan itu kami beri ke owner dengan memberikan hal-hal yang di luar spesifikasi awal perjanjian kami dengan owner. Dan itu yang membuat owner-owner kadang-kadang, wow, seneng banget. Itu yang namanya, kalau orang minta kamu jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Dan ini berlaku di mana? Di hubungan keluarga, di pelayanan, di pekerjaan. Nah, di Alkitab kita bisa lihat, belajar nih dari kisahnya Daniel hari ini ya. Daniel ini orang yang kita tahu sangat excellent, luar biasa. Tapi Daniel hidup di zaman bangsa Israel, mungkin kayak Ukraine hari-hari ini, ya. Bangsa Israel lagi dijajah oleh bangsa lain, lagi masuk ke dalam pembuangan. Daniel hidup di zaman itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara semua, apa yang menyebabkan Daniel dan teman-temannya berbeda? Karena di Daniel 1 ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengelola istana, ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Dan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan Allah memberikan hikmat yang lebih kepada Daniel dan ketiga temannya. Nah, waktu Daniel diangkat dari orang buangan, mau dipekerjakan, Daniel udah happy tuh ya mungkin. Dan dia serahkan diri dia sama Tuhan duluan. Dia bukti dari dia mengambil langkah, saya mau mengasihi Tuhan. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Dan waktu itu terjadi, Tuhan memberikan hikmat yang berbeda kepada Daniel dan ketiga temannya yang tidak mau menajiskan diri mereka. Tapi apakah di dalam hidupnya Daniel setelah itu semua berjalan baik-baik saja sesuai harapan Daniel, sesuai keinginan Daniel? Enggak loh teman-teman semua. Setelah Daniel dibawa untuk dilatih dan seterusnya untuk jadi orang bijak di kerajaan waktu itu Nebukadnezar, yang terjadi, Nebukadnezar satu kali mimpi. Dan Nebukadnezar pengen mimpinya dikasih tahu mimpinya dan diartikan mimpinya oleh orang-orang yang penuh hikmat ceritanya di kerajaannya. Yang terjadi tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan apa mimpinya dan apa artinya. Sampai mereka bilang mungkin yang mengartikan mimpi kami bisa, tapi tahu mimpi raja apa yang gak ada yang bisa. Dia bilang gitu. Dan di situ Daniel mau dibunuh.
Kalau kita mungkin masih punya masalahnya kesehatan, keuangan, keluarga mungkin ya. Daniel hari itu harus berhadapan dengan nyawa. Mau dibinasakan, belum juga kerja loh. Baru nih rekrut pegawai, tahu-tahu masuk ke situ, tahu-tahu satu perusahaan itu menetapkan seluruh pegawainya akan dieksekusi. Bayangkan. Mungkin kalau kita udah marah sama Tuhan ya. Mungkin kalau kita udah kecewa bilang, Tuhan kau keterlaluan deh. Tapi yang Daniel lakukan apa? Enggak loh. Dia tidak merespon begitu. Respon dia adalah dia mulai tanya, kenapa Raja memerintahkan kami semua harus dibinasakan? Setelah diketahui penyebabnya, boleh nggak saya datang ketemu Raja? Singkat cerita, Daniel datang. Daniel berdoa, berlutut, dan Tuhan menyingkapkan kepada Daniel seperti yang kita tahu. Setelah itu, setelah akhirnya wah puji Tuhan keluar nih dari satu badai kehidupan ya Daniel. Lalu dia masuk lagi ke badai kehidupan yang lain. Raja Nebukadnezar hari itu, walaupun di kisah ini tidak disebutkan Daniel, mungkin Daniel yang lagi pergi, tapi teman-temannya Daniel terkena dampak. Rajanya bikin patung yang harus disembah sama semua orang. Dan ditemukan Sadrah, Mesak, Abednego, teman-temannya Daniel tidak sedang menyembah patung itu. Yang terjadi, Raja mengeluarkan perintah lagi. Kalau kamu tidak sembah patung ini, saya akan masukkan kamu ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan karena mereka mengasihi Tuhan mereka yang terutama, terlihat dari waktu mereka menguduskan diri. Gimana cara kita tadi harusnya menguduskan diri? Kuduskan pikiran kita, isi pikiran kita 75% dengan firman Allah. Itu baru setiap hari kalau kita lakukan, baru tadi semua yang kotor-kotor keluar ya. Dan kita mulai diganti pikirannya dengan pikiran yang berasal dari Tuhan. Nah, ini yang terjadi sama Sadrak, Mesak, Abednego. Sampai akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api, mereka bilang, kalau Allah yang kami sembah, nanti Bapak Ibu Saudara semua baca sendiri ya, ini kisah yang luar biasa. Kalau Allah yang kami sembah itu mau melepaskan kami akan dilepaskan gitu ya, tapi kalau enggak kami tetap enggak akan nyembah itu patung, kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Sampai yang terjadi apa? Di Daniel 3 kita langsung saja ya, ayat 26. Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala, berkatalah ia, Sadrah, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah datang kemari. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak, Abednego. Ia mengutus malaikatnya, melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja, alias dirinya sendiri ya, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ini kita tahu bahwa ketika dimasukkan ke dapur api, api bahkan tidak sanggup menghabiskan mereka karena kepercayaan mereka kepada Allahnya. So, Bapak Ibu Saudara semua, setelah itu apa? Daniel berganti pemerintahan. Apakah lebih baik keadaan? Mungkin enggak ya. Kayak hari-hari ini dunia sedang ada perang. Kemarin ini 2 tahun yang lalu COVID gitu ya. Lalu COVID mulai mereda, sekarang masuk mungkin perang. Dunia sana perang, sana sini, puji Tuhan. Hari ini kita memiliki Bapak Presiden yang luar biasa, takut Tuhan, diberkati Tuhan. Dan kita terus akan dukung, doakan ya pemerintahan kita, doa kita betul-betul kita butuhkan untuk negara dan bangsa ini. So, Bapak Ibu Saudara semua, di sini Daniel berganti raja nih, berganti pemerintahan. Yang terjadi, Daniel masuk ke gua singa. Ini kita tahu ceritanya dari mungkin kita di sekolah minggu ya. Tahu nggak, waktu masuk ke gua singa ini, orang-orang itu bilang apa? Daniel 6 ayat 6 dan 9 saya membacakan ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak dapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya. Artinya apa? Daniel kalau disuruh jalan 1 mil, dia berjalan 2 mil. Kalau ditampar pipi kiri, dia kasih pipi kanan. Kalau
minta bajunya, dia beri jubahnya. Dia mengasihi, memberi, melakukan yang terbaik, excellent, totalitas. Hidupnya Daniel untuk mengasihi Tuhan dan melakukan yang terbaik, segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu sebabnya teman-temannya Daniel yang iri hati dengan Daniel, mereka yang tidak mengenal Allah dan iri hati dengan Daniel, bilang, enggak bisa, Daniel ini enggak ada. Kekurangannya enggak ada. Bayangin, di mata manusia sampai tidak ada kurangnya. Satu-satunya kalau mau didakwa itu cuman hal ibadahnya. Dan akhirnya dijebaklah, dikeluarkan satu larangan perintah, dibuat undang-undang untuk Daniel bisa dijebak begitu ya. Tapi yang terjadi, Bapak Ibu Saudara semua, ini keren. Reaksi Daniel bisa seperti ini. Kalau kita mungkin udah nangis-nangis lagi gitu ya, ngadapin satu badai, satu proses berikutnya, satu tantangan berikutnya, nangis-nangis, butuh healing ya. Saya mau bilang healing yang saat ini itu tidak menyembuhkan. Healing yang menyembuhkan kalau Bapak, Ibu, Saudara semua berlutut di kaki Tuhan, mulai lakukan setiap firman-Nya dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, mengasihi Tuhan. Demi didengar Daniel ayat 6, Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat untuk dirinya didakwa, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi waktu didengar perintah itu, instead dia takut, dia sembunyi, dia lakukan. Begitu dia dengar, dia lakukan segera untuk datang sama Tuhannya. Sehari 3 kali dia berlutut, berdoa, menyembah Tuhan. Kapan kita berlutut, berdoa, dan menyembah Tuhan? 1 kali sehari? 2 kali? 2 hari sekali? 3 hari sekali? Yuk, 70%-nya harusnya tadi ya. Kalau dari botol pikiran kita ini, 70%-nya harus kita ganti dengan air hidup. Yang terjadi dengan Daniel ini. Dan Daniel punya kedudukan tinggi pada zaman pemerintah Darius, zaman Kores, orang Persia itu. Jadi ada 4 raja sebetulnya Daniel. Dari Koresi, Nebukadnezar, Darius, dan Kores. Dan di semua zaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya Daniel, pergantian kerajaan, pemerintahan yang terjadi, Daniel selalu punya kedudukan yang tinggi. Kesuksesan adalah nilai akibat dari nilai totalitas yang kita mau adopsi hari ini. So, semoga Bapak Ibu Saudara semua dapat berkat dari sini. Terakhir, saya mau tutup. Kita ada di sini semua karena almarhum Bapak mertua saya yang terkasih, Pak Andreas Samudra, mendirikan pelayanan ini. Pelayanan Revival Total Ministry. Dan semua yang ada di sini, pelayan-pelayan banyak adalah buah-buah murid-murid dari hasil apa yang beliau sampaikan, kerjakan, dan muridkan. Dan saya mau menyampaikan begini, beliau selalu punya iman, saya bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan menggaji saya. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara semua tidak selalu tahu kehidupan sehari-harinya Pak Andreas. Hari ini saya mau singkapkan, waktu saya lihat beliau di rumah itu, kalau boleh saya bilang, sepanjang saya mengenal beliau, dari saya menikah sampai beliau pulang itu sekian puluh tahun, saya hampir nggak pernah lihat beliau nonton. Sekedar nonton TV dan lain-lain itu hanya kehitung jari lah, nggak lebih dari jari saya. Tapi saya selalu lihat beliau setiap kali saya ketemu beliau sedang melayani orang, sedang konselingin orang, atau sedang chatting dengan Tuhan di ruang kerjanya beliau. Itu sebabnya beliau menciptakan 13 buku pengajaran ya. Itu dia chatting sama Tuhan. Dia renungkan Tuhan siang dan malam. Dan dia habiskan seluruh waktu, energi, effortnya, bagian terbaik dari dirinya dengan lakukan buat Tuhan, pelayanan dia.
Tapi yang lebih indah lagi, waktu beliau pulang, saya baru tahu seluruh hartanya dipakai untuk melayani Tuhan. Nggak heran Tuhan memberkati dia, karena tadi firman Tuhan bilang ya, Allah akan memberikan setimpal. Yeremia 17 tadi ya, ayat 10-nya. Aku Tuhan menyelidiki hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi yuk berubah hari ini. Kita semua jadi orang yang excellent, kita semua bisa jadi orang yang totalitas, apapun yang sedang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Lalu kalau saya lagi nggak punya kerjaan gimana? Tanyaan bagus ya. Saya lagi nganggur nih, saya lagi nggak punya kerjaan nih, terus bagaimana? Masuk, berdoa, berlutut, menyembah Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang worshiper namanya Yesua Abraham. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua pernah dengar, hari-hari ini sedang lumayan naik daun ya, punya pelayanan di mana-mana, satu anak muda yang diurapi Tuhan. Dan dia cerita, dia memulai semuanya dengan nggak punya job, nggak punya pelayanan, nggak punya apapun. Jadi yang dia lakukan apa? 3 jam, 4 jam, 5 jam sehari. Dia datang ke satu tempat, menyembah Tuhan di situ. Tuhan tidak pernah salah mengangkat seseorang. Jadi kalau kita mau tetap naik tadi, which is itu bagian kita semua, kita harus punya nilai totalitas ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk hari dan waktu ini. Kami telah terima firman-Mu. Biarlah firman ini boleh tertanam di hati kami, bertumbuh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami bukan orang-orang lagi yang penuh dengan egoisme kami, kemalasan kami, ketidakmauan kami, seada-adanya, tapi kami mulai berubah jadi orang yang excellent dalam melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, segenap jiwa, melakukan segala hal yang ada di depan kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bawa kami Bapa untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami, sehingga kami beroleh kekuatan untuk mengganti semua pikiran kami yang mungkin salah dari dunia ini menjadi sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Dan bawa kami Bapa dari momen ini untuk tetap naik dan tidak turun lagi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus hamba selesai meteraikan semuanya. Silahkan Roh Kudus Kau bekerja di hidup kami semua, termasuk hamba-Mu ini. Bentuk kami untuk jadi orang-orang yang memiliki totalitas, excellent, melakukan yang terbaik seperti untuk Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami mau melakukan firman-Mu. Amin.